Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana caranya sebuah pertanyaan yang tadinya cuma ada di kepala kita, tiba-tiba bisa jadi sebuah penelitian yang serius, yang beneran solid dan kuat? Nah, hari ini kita akan coba kupas tuntas proses transformasinya. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar buat setiap peneliti. Gimana sih kita bergerak dari sekedar rasa penasaran, jadi sebuah proyek yang terstruktur dan bisa dipertanggungjawabkan? Apakah prosesnya itu serba acak, asal comot metode, atau sebenarnya ada sebuah desain yang disengaja di baliknya? Nah, ini dia jawabannya. Menurut salah satu pakar besar di bidang ini, John W. Creswell, penelitian yang hebat itu sama sekali bukan kebetulan. Penelitian itu dirancang. Kuncinya itu adalah struktur. Ada sebuah logika yang jelas dari awal sampai akhir. Creswell sendiri ngasih kita kerangka kerja yang simple tapi powerful banget. Isinya ada 3 bagian. Ini bakal jadi cetak biru kita hari ini. Semuanya ngalir. Dari keyakinan kita yang paling dasar, yaitu mengapa kita meneliti, lalu turun ke bagaimana kita akan melakukannya, sampai akhirnya ke apa alat yang akan kita pakai. Ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari anatomi dasarnya, terus kita gali lebih dalam soal fondasi filosofisnya, kita lihat strategi dan metodenya, kenalan sama 3 wajah utama penelitian, dan di akhir, kita akan coba rangkum gimana caranya merancang studi kita sendiri. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita akan selami kerangka inti yang jadi penghubung antara keyakinan, rencana, dan alat-alat penelitian kita. Jadi apa sih sebenarnya desain penelitian itu? Coba dibayangin ini sebagai dena arsitektur lengkap buat proyek penelitianmu. Ini bukan cuma daftar apa yang mau dilakukan, tapi juga tentang mengapa kamu melakukannya dengan cara itu. Semuanya harus nyambung dan koheren. Nah, ini bagian yang sering banget terlewatkan. Sebelum kita milih metode, bahkan sebelum bikin pertanyaan penelitian, semuanya itu dimulai dari pandangan dunia kita. Ini adalah fondasi filosofisnya. Anggap aja ini kacamata yang kita pakai buat melihat dunia, dan kacamata inilah yang mentuhin segalanya. Secara umum, ada 4 fondasi utama, atau 4 kacamata yang bisa kita pakai. Masing-masing ini akan membawa kita ke jenis penelitian yang beda banget. Ada pospositivisme, konstruktivisme, advokasi, dan pragmatisme. Yuk, kita lihat artinya satu persatu. Yang pertama, pospositivisme. Ini yang paling sering kita kenal sebagai metode ilmiah tradisional. Intinya, kita percaya ada realitas objektif di luar sana, dan tugas kita adalah mengukurnya dengan hati-hati. Kita mencari hubungan sebab akibat dan mencoba memverifikasi sebuah teori. Ini fondasinya penelitian kuantitatif. Selanjutnya, konstruktivisme. Kalau di sini, fokusnya beda banget. Kita percaya bahwa realitas itu sifatnya subjektif, dibentuk oleh pengalaman dan interaksi sosial setiap orang. Jadi tujuannya bukan mengukur, tapi memahami makna yang kompleks di balik pengalaman manusia. Ini adalah jantung dari penelitian kualitatif. Ketiga, ada pandangan dunia advokasi atau partisipatoris. Buat yang menganut ini, penelitian itu nggak boleh netral. Penelitian harus punya tujuan yang lebih besar, yaitu untuk menciptakan perubahan sosial, memperjuangkan keadilan, dan memberdayakan kelompok yang terpinggirkan. Jadi, penelitian adalah alat perjuangan. Dan yang terakhir, pragmatisme. Pandangan dunia ini sangat fleksibel. Bagi kaum pragmatis, yang terpenting itu bukan perdebatan filosofis, tapi apa yang berhasil. Mereka fokus pada solusi untuk masalah di dunia nyata dan gak ragu buat pakai pendekatan apapun, kualitatif, kuantitatif, atau keduanya, untuk menemukan jawaban. Ini adalah fondasi dari mixed methods. Oke, kita udah bahas fondasinya kan? Sekarang kita naik satu tingkat ke lapisan berikutnya. Gimana pandangan dunia tadi kita terjemahin jadi sebuah rencana aksi yang lebih konkret. Rencana aksi ini disebut strategi penyelidikan. Ini adalah cetak biru spesifiknya. Kalau fondasi kamu pospositivisme, mungkin cetak birumu adalah survei atau eksperimen. Kalau kamu seorang konstruktivis, mungkin kamu akan pilih etnografi atau studi kasus. Strategi ini adalah jembatan antara filosofi dan praktek. Dan terakhir, di tingkat yang paling praktis, kita punya metode. Nah, ini adalah alat-alat yang beneran kita pakai di lapangan. Kuesioner, pedoman wawancara, teknik observasi, cara kita menganalisis data, semua itu adalah metode. Ini adalah perkakas di dalam kotak alat kita. Nah, setelah kita punya semua balok penyusunnya, fondasi, cetak biru, dan perkakas, sekarang kita bisa lihat 3 jenis bangunan utama yang bisa kita hasilkan. Pertama, penelitian kuantitatif. Seperti namanya, ini semua tentang angka, pengukuran, dan statistik.
Alurnya deduktif, artinya kita mulai dari sebuah teori atau hipotesis, lalu kita kumpulkan data angka untuk menguji apakah teori itu benar atau salah. Kedua, penelitian kualitatif. Ini kebalikannya. Di sini, kita nggak menguji teori, tapi justru membangun teori dari bawah. Alurnya induktif. Kita terjun ke lapangan, mengumpulkan data berupa kata-kata atau narasi dari wawancara, lalu kita coba temukan pola dan makna dari data tersebut. Dan yang ketiga, penelitian metode campuran atau mixed methods. Pendekatan ini mencoba mengambil yang terbaik dari dua dunia. Kita pakai angka dan juga narasi secara bersamaan untuk mendapatkan pemahaman yang jauh lebih kaya dan lengkap tentang sebuah masalah. Jadi, ini dia inti perbedaannya. Ini bukan cuma soal kata-kata lawan angka. Ini soal cara berpikir yang fundamental. Apakah kamu ingin membangun pemahaman dari data secara induktif, atau kamu ingin menguji sebuah teori yang sudah ada secara deduktif? Itu adalah perbedaan kuncinya. Oke, sekarang bagian terakhir. Mari kita rangkum semua ini dan coba pikirkan. Apa artinya semua ini buat kita kalau mau merancang sebuah penelitian? Take away-nya adalah ini. Desain penelitian yang kuat itu harus koheren. Harus jadi sebuah cerita yang nyambung. Pilihan metode harus sesuai dengan strategi, dan strategi harus pas dengan pandangan dunia yang kita anut. Coba bayangin, aneh kan kalau kita seorang konstruktivis yang percaya realitas itu subjektif, tapi metodenya pakai eksperimen di lab yang super terkontrol. Nggak nyambung kan? Jadi, pada akhirnya, desain penelitian itu adalah cerminan dari diri kita, cerminan dari cara kita melihat dunia. Pertanyaan pertama saat mau meneliti itu bukanlah apa alatnya, tapi apa yang aku yakini. Karena dari keyakinan itulah, seluruh bangunan penelitian kita akan berdiri.